setidaknya ada dua aspek yang perlu diperhatikan untuk kita berbicara tentang ridha di dalam berbisnis, di dalam berjual beli. Yang pertama adalah pelaku transaksi atau pelaku bisnis itu orang yang cakap, memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum dalam berjual beli, di dalam berbisnis. Jadi jangan bawa kok baju kok dari mabiti ko wabir menjoto pak ya yo siapa jua tadi anak ketek umur 6 tahun tuanya ini lahir ya doa senang hatinya, tidak bisa. Kenapa? Dia tidak ahli namanya. Nah karena itu yang perlu dilihat dahulu adalah apakah orang yang melakukan tindakan tijarah, tindakan bisnis tadi telah memenuhi syarat untuk menjalankan transaksi itu atau tidak. Yang perlu dahulu. Oh lahir redha tadi itu. Kok bisa 3 kali lipat labonya ko. Iyonya belanjo tadi. Aku nama asnya membeli sebanyak itu. Iyonya mabuk tangguang Pak Rembon. Ya tidak, berarti dia sedang hilang akalnya. Jadi yang perlu dilihat dahulu adalah kecakapan orang yang melakukan transaksi itu. Dari situ dilihat ridha. Kalau dia tidak cakap, berarti ridhanya tidak sah. Walaupun dia pakai ijab kabul, aku jual, aku terima, dia tanda tangan. Yang perlu bagi orang yang ingin mencari yang halal, tidak mau memakan harta orang lain dengan batil, ini ilmu ini harus dia bawa. Jadi yang pertama, kalau bicara ridha, siapa yang harus diperhatikan dulu? Orang yang berakad, orang yang bertransaksi. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, iradah, keinginannya untuk bertransaksi tidak cacat. Baik disebabkan keterpaksaan atau cacat karena dia tahu dia ditipu. Atau dia tahu sedang dijebak dengan berbagai macam cara yang membuat dia maghrur. Maghrur itu maknanya adalah kena ghurur, kena pesona rayuan gombal di dalam berjual beli yang sebenarnya orang tersebut tidak berkeinginan untuk membelinya, tapi karena iklan yang berlebihan, melambung dan sebagainya, akhirnya dia ingin mendapatkan itu, padahal setelah dia dapat barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi harapan dia. Ini online sering seperti ini. Jadi orang yang menjual online jangan dikatakan bahwa itu halal bagi dia. Ketika di kamera, ketika di video, tidak tangguang dah. Kemudian setelah tiba, dilihat tidak seperti itu. Nah, kalau seandainya berbeda, memang sengaja dia menyembunyikan aib atau kekurangan barang dan sebagainya, kemudian dia jual, kemudian orang yang mendapatnya setelah dibuka, setelah dilihatnya, hilang keredaannya, tidak terima seperti itu karena dia dianggap telah tertipu oleh periklanan. Karena iklan ini kan tak ada nomor 2 doh, ada nomor 1. Nah, apakah ini membuat halal? Hakkah bagi orang yang menjual untuk mendapatkan? Tidak. Nah karena itu bagi siapa yang melakukan jual beli online, syarat utama adalah apa? Benar-benar dia harus jujur memberikan apa? Memberikan informasi tentang spek. Nah, spesifikasi dari barang yang harus yang dia jual itu. Harus dia sampaikan. Hal-hal yang mendasar. Kemudian berikutnya yang kedua,
karena ini jual beli jarak jauh, nah, maka orang yang membawa pesanan, baik kurir dan berbagai macam, termasuk ekspedisi, pada prinsipnya adalah wakil dari si penjual untuk bertemu dengan si pembeli. Prinsipnya seperti itu. Wakil. Nah, dia diberi hak kewenangan untuk apa? Kalau terjadi komplain tidak menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan yang tertera, maka itu harus diterima, dikembalikan. Nah, kalau tidak ada hal yang demikian, berhati-hati, jual beli itu bisa jatuh kepada jual beli yang batil. Karena itu saya melihat sebagian dari online sudah demikian. Harus ada khiyar ru'yah, harus ada dia bisa melihat barang tersebut untuk diterima atau tidak ketika barang itu sudah sampai ke tangan si pembeli. Dan ketika itulah dia menyatakan, walaupun tidak dia sebut dia beli, dia jual, ketika apalagi yang COD ya, serahkan kepada orang yang membawa ekspedisi atau kurir, uang dibayar, disitulah akad akhirnya tuntas. Bagaimana kalau pembayaran dahulu? Jelas ketika diserahkan dan dibuka, ketika itulah tuntasnya. Dia tidak bisa berkilah, kalau bayar, transaksilah selesai, dia online, orang belum melihat barang yang sebenarnya. Karena itu berhati-hati untuk masuk ke dalam jual beli ini, harus mengerti betul tentang apa? Tentang ketentuan-ketentuan. Karena tidak semua orang nanti bisa terima kalau yang dia lihat ketika barang yang dipesan telah sampai tidak seperti yang dia lihat di dalam promo dan berbagai macam. Jadi karena itu, kalau kita ingin terhindar dari kebatilan, maka tentu harus tahu kita apa hal-hal yang diharamkan, yang tidak dibolehkan oleh syarak. Kemudian kalau terjadi transaksi, harus diperhatikan keridhaannya. Nah, keridhaan itu ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi, orang yang berakad, orang yang cakap dan boleh berjual beli. Yang kedua adalah keinginannya tidak cacat. Di antaranya, karena apa yang membuat cacat iradah keinginan orang bertransaksi? Yang pertama adalah pemaksaan, cacat jadinya. Yang dipasu menjual atau dipasu membeli, diancam. Apabila terpenuhi syarat ancaman seperti itu, betul-betul dia terancam, maka jual beli menjadi tidak sah, itu batil. Yang berikutnya apa? Karena ada penipuan, ada aib misalnya yang disembunyikan, sehingga menjadi cacat keridhaannya setelah dia tahu ini begini. Ya sama, tanya beras premium, piruponya lah dipolis sekian kali. Ini misalnya ya. Saya tidak tahu juga yang ibu-ibu itu. So, kalau sudah oplosan berbagai macam, itu berarti kualitas rendah dijadikan kualitas yang baik hanya dengan berbagai cara yang tidak merubah sebenarnya hakikat dari barang yang diperjualbelikan. Di situ ada kebohongan, di situ ada penipuan. Nah, jelas yang seperti itu nanti orang yang membeli setelah dia melihat itu hilang ridhanya, cacat antaradin namanya. Itu makanya di dalam syariat harus diberikan hak orang untuk melihat barang. Kalau majelis akad itu halan di situ yang bisa dilihat manyo akwa. Nah, tapi kalau sudah dilihat kemudian ternyata setelah tiba di rumah kemudian bertukar pengananya,
salam berbalik dah doa, itu tidak boleh pula. Kalau dikembalikan hanya karena berubah fikiran, rida orang nan menerima balik, cacat pula. Kenapa? Karena akad jual beli telah mubran, telah tuntas. Kan ada sebagian orang bercari-cari alasan telonsong membeli. Rupa tiba di rumah, tu awak balik ko, balik saya suat, wak kecek seiko, kecek itu. Kita malah yang tidak benar jadinya. Jadi karena itu, Al-Quranul Karim telah mengingatkan kita, jangan sampai kita memakan, mempergunakan, mengambil hak orang lain, mempergunakan harta kita dengan cara batil. Kalau memang betul kita ingin mempergunakan harta kita, lakukan dengan orang lain, dengan berjual beli. Ingat, kita harus rida dan orang menerima, membeli harus rida. Kalau kita mengambil hak atau harta dari orang lain, ambillah dengan cara yang hak, jangan dengan cara batil. Beli dari orang dengan cara juga harus sama-sama rida. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Kenapa? Setelah akad jual beli, setelah tijarah, kok tiba-tiba ada larangan jangan membunuh diri kamu sendiri. Nah, apa maknanya? Nah, ini adalah larangan membunuh antar sesama. Hukumnya haram. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan larangan membunuh diri setelah larangan memakan harta orang lain dan harta dengan cara batil? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ketika kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, menurut kita demi untuk penyambung kehidupan. Kan itu alasannya. Paham kok model itu? Dia baitulai duit kini. Mencari nan halal dari kecian, nan haram selerumi. Kok menyambung hidup? Karena hidup demi hidup. Yang pertama, apakah memakan dengan cara batil itu untuk hidup itu? Tidak, itu untuk mati itu. Kenapa? Yang pertama, mematikan jiwamu, mematikan kalbumu, hatimu. Kenapa? Karena makanan atau sesuatu yang diambil dengan cara tidak halal, kemudian kita pergunakan, akan berdampak kepada diri. Walaupun orang itu hidup sehat secara fisik, tapi jiwanya sebenarnya telah mati. Makna yang kedua, bahwa pembunuhan sering terjadi didorong oleh apa? Faktor harta duniawi. Iya kan? Karena itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang demi untuk mendapatkan apa yang dipunyai oleh orang lain, dia tega menghabisi orang lain, memfitnah orang lain. Sedikit orang yang melakukan hal itu. Bahkan keluarga pun kadang dihabisi demi untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Cara seperti itu jelas cara batil. Artinya apa? Antara harta dengan tindakan kriminal sering badun sana tu. Kalau tidak dapat kan tak hati, tindakan-tindakan kejahatan. Lalu itu berbagai macam kejahatan yang terjadi di jalanan, begal dan berbagai macam. Apa yang menjadi pendorong faktornya?
harta material. Nah, makanya diperingatkan oleh Allah, betapapun kamu cenderung kepada harta benda, apapun, dan ada kecenderungan syahwat. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banil wal qanatil muqantarah. Harta yang banyak. Ingat ya, jangan sampai kamu melakukan perbuatan demi untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan, yang dikuasai oleh orang lain, kamu sampai tega. Jadi membunuh dirimu itu, la taqtulu anfusakum, maknanya apa? Jangan bunuh orang lain demi untuk mendapatkan apa yang dia miliki. Kenapa anfusakum? Kenapa dikatakan dirimu? Karena membunuh orang lain itu sama dengan bunuh diri. Man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu diri sama dengan membunuh manusia keseluruhan. Kalau membunuh diri orang lain berarti sama dengan telah menzalimi dirinya sendiri, membunuhnya, bahkan membawa dia ke dalam kecelakaan di akhirat yang lebih dahsyat. Makanya sebut setelah itu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat pelarangan yang berbahaya dari tingkatan satu ke tingkatan yang tertinggi. Jadi memakan harta orang lain dengan cara batil itu tingkatannya tidak berbeda jauh dengan tingkatan membunuh. Jadi beberapa penafsiran kita baca bahwa membunuh diri, membunuh orang lain itu adalah tingkatan berikutnya daripada kelanjutan dari tindakan mengambil hak orang lain dengan cara batil. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, tawar-tawarlah diri, sejuk-sejukkan jiwa dengan apa? Dengan iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan jatah untuk masing-masing kita dalam kehidupan. Yang dilakukan oleh kita semestinya adalah yang diperintahkan oleh Allah, ikhtiar. Itu tugas. Ikhtiar dalam bentuk yang khair. Ingat, sariqah, mencuri, merampas, mengambil riba, apalagi berjudi, apapun itu tidak akan membuat jatah kehidupan kita bertambah. Meninggalkan judi, meninggalkan riba, meninggalkan sogok, meninggalkan rampas, meninggalkan segala cara yang buruk tidak akan berakibat kurangnya jatah kita di dalam kehidupan dunia. Coba bayangkan. Jadi merampok nawak tidak akan membuat bertambah ke jatah awak tu. Beranti maliang tidak akan mengurangi jatah kehidupan yang telah ditetapkan. Tetapi kita telah, kalau kita lakukan perbuatan jahat, perbuatan batil, kita telah melangkah memilih jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Padahal dengan cara itu tidak akan menambah jatah kita. Mana yang lebih baik? Nah, awak saya tuju dengan kedapeknya. Maliang loh. Ini maliangnya tidak ada gunanya sebenarnya tu. Yang dijatahkan sudah jelas. Ketika kita masih di alam rahim, telah disuruh malaikat uktub, tulislah. Apakah orang ini sengsara atau orang ini bahagia? Dan sudah dikatakan oleh Nabi, lan tamuta nafsun, belum akan mati seseorang hatta yastawfa, sampai dia mendapatkan utuh, sempurna apa yang telah ditetapkan untuk dia. Artinya apa? Menempuh jalan batil tidak akan menambah jatah yang telah diuntukkan. Meninggalkan jalan kebatilan tidak akan mengurangi apa yang telah ditetapkan. Nah, sekarang tinggal memilih
memilih dengan akal yang ada di kepala kah, dengan rasa yang ada dalam kalbu, atau memilih jo selero. Itu saja ni kan. Petunjuk syariat jelas.